Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di ASJ Channel, pembelajaran matematika mudah dan indah. Pagi ini saya akan membahas tentang soal SBMPTN. Soal SBMPTN dari beberapa tahun, bab diferensial ya. Diferensial mungkin nanti muncul diferensial aljabar atau diferensial trigonometri ya. Karena SBMPTN kita campur aja ya, kita campur dari berbagai tahun ya, dari berbagai tahun. Kenapa kok sejak awal begini kita sudah membahas ini? Karena untuk ikut SBMPTN itu persiapannya harus lama sekali memang ya. Bahkan kalau bisa itu sejak SMP dasar-dasarnya sudah dikuasai, SMA lebih serius lagi kelas 10 itu, kelas 11 apalagi kelas 12 ya. Sejak awal harus mulai mempersiapkan diri. Maka agar kamu tidak ketinggalan, ASJ Channel mempersembahkan ini, pembahasan soal SBMPTN. Sebelum itu saya akan menyampaikan suatu hikmah yang semoga bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Yang penting kita itu sudah berusaha. Kalau pelajar, siswa itu sudah belajar. Kalau orang-orang yang bekerja sudah bekerja dengan baik ya, sudah bekerja dengan baik. Sudah belajar serius, bekerja sebaik-baiknya. Lalu berdoa kepada Allah, hasilnya kita serahkan pada Gusti Allah. Allah bisa segalanya ya, Allah bisa segalanya. Gambarannya begini ya, agar kita itu tidak pesimis ya, agar kita itu selalu optimis. Kalau Allah menolong kita, maka kita pasti sukses ya. Gambarannya begini aja. Bayangkan sebuah rumah. Kalau rumah itu kosong, lama tidak ditempati, lama-lama jelek, ambruk, lama-lama ambruk gitu ya. Rusak. Tidak pakai lama, paling lama 5 sampai 10 tahun sudah ambruk pasti ya. Itu ciptaan manusia, yang dibangun manusia. Coba bandingkan dengan yang diciptakan Allah. Satu saja ciptaan Allah yang nampak jelas di hadapan kita. Apa itu? Langit ini. Kamu lihat langit itu mulus kan? Umur berapa tahun langit itu? Lama sekali ya, lama sekali. Kita tidak tahu kapan langit itu diciptakan oleh Allah. Tapi sampai hari ini mulus, indah ya. Tidak ada retak sedikit pun. Iya toh? Terus langit itu nggak pakai tiang ya toh? Itu menunjukkan apa? Allah bisa segalanya ya. Nah kalau langit pakai tiang ya anak kita mau lari-lari ya toh, nanti ribet dengan tiang itu. Tapi kalau ada tiang kita bisa lari-lari, anak kita bisa bermain, kita bisa naik mobil, bisa balapan mobil, balapan motor itu dan sebagainya ya. Banyak karena coba di setiap sekian meter ada tiang, sekian meter ada tiang, kita jadi repot mau naik mobil ya toh. Itu merupakan apa? Ciptaan Allah yang luar biasa ya. Yang kalau kita pikirkan itu bisa membuat kita optimis ya. Segala sesuatunya mudah bagi Allah. Yang penting itu kita cari caranya agar Allah menolong kita. Kalau Allah sudah menolong kita, beres ya. Nah, ayo kita berusaha cari tahu caranya bagaimana agar ditolong Allah. Nanti di kesempatan yang datang kita beritahu beberapa di antaranya. Kita bahas soal nomor 1. Ini saya ambil dari SBMPTN tahun 2016 ya. Misalkan fx sama dengan a agar x, ini a agar x plus b per agar x mempunyai titik belok 4,13. Maka nilai a plus b, yang perlu kamu ingat titik belok itu syaratnya ini. Syaratnya titik belok adalah turunan kedua sama dengan 0. Ini syarat ya. Nah itu. Sekarang ini
Kalau 4,3 ini saya masukkan ke sini, jadi berapa? Fx diganti 13 ya. Jadi berapa? 13 sama dengan A akar 4, paham ya? X-nya diganti 4 plus B per akar 4. Jadi berapa? 13 akar 4 2. Berarti kali A 2A ya. Plus akar 4 2. Berarti B per 2. Agar tidak berupa pecahan, ini saya kalikan 2 semua. Jadi berapa? 13 kali 2 26. Sama dengan 2A kali 2 4A. B per 2 kali 2 B ya. Ini kita beri nama persamaan 1 ya. Persamaan 1. Lalu karena kita butuhkan turunan, maka X yang di bawah ini harus kita naikkan dulu ya. Ingat, untuk menurunkan atau mengintegralkan X-nya harus di atas ya. X-nya harus di atas. Maka caranya begini aja. Ini kita ubah Fx A akar X itu saya tulis menjadi X pangkat setengah gitu. Paham ya? Plus B. Ini kan X pangkat setengah. Naik jadi apa? X pangkat min setengah. X pangkat min setengah. Itu masih Fx ya. Lalu turunan pertama tinggal diturunkan aja ini. Turunkan setengah ke sini jadi setengah A ya. X kalau sudah diturunkan ini dikurangi 1. Setengah kurangi 1 berapa? Min setengah ya. Kan rumusnya itu dikurangi 1 kalau turunan. Plus atau ini turun sini jadi min ya. Min setengah B X pangkat ini kurangi 1. Min 3 per 2. Min setengah kurangi 1 min 3 per 2. Terus ke sini ya. Sekarang kita cari turunan kedua ya. Jadi turunan kedua, kenapa kita cari turunan kedua? Karena ini butuhnya turunan kedua ini. Nanti disamakan dengan 0 ya. Maka ini kalau diturunkan lagi ini ke sini min setengah kali setengah berapa? Min 1/4 ya. Langsung ya, min 1/4 A X pangkat min setengah kurangi 1 berapa? Min setengah kurangi 1 min 3 per 2 ya. Min 3 per 2. Terus ini ke sini min 3 per 2 turun sini jadi min 3 per 2 kali min setengah. Min kali min plus. Plus tulis ya plus. Setengah kali 3 per 2. 1 kali 3 3. 2 kali 2 4. B X min 3 per 2 dikurangi 1 min 5 per 2. Pandai sekali ya. Min 5 per 2 ya. Maka karena titik belok itu ini syaratnya titik belok turunan kedua sama dengan 0, maka ini langsung aja 0 langsung gini sama dengan apa? Min A ini min 1 kali A ya. Ini 4 X pangkat 3 per 2 paham? Ini min ke bawah kan jadi plus ya. Plus ini 3B per apa? 4 itu ini min ke bawah jadi plus 5 per 2. Ngerti ya? Ini semua saya kalikan dengan 4X pangkat 5 per 2 gitu ya. Agar apa? Agar penyebutnya hilang ya. 0 kali ini berapa? 0 ya. Terus 4 ini coret. 4-nya coret ya. 5 per 2 dikurangi 3 per 2 berapa? 2 per 2. 2 per 2 itu 1 ya. Paham ya? Berarti tulis min AX itu. Lalu ini coret dengan ini plus 3 plus 3B. Nah ini sudah. X-nya diganti berapa? 4. Ini X-nya diganti 4. Titik belok ya. X-nya diganti 4. Maka nanti jadi apa? 0 sama dengan apa? Min 4A plus 3B. Ini persamaan 2 ya. Tadi persamaan satunya ini. Ya. Atau saya ubah begini. Ini saya pindah ke sana. Seret jadi 4A sama dengan 3B. Ini adalah persamaan 2. Lalu persamaan 2 kita substitusi ke persamaan 1. Kalau
dikatakan begini ya, 2 substitusi ke 1, tulis 1. Mana 1 ini tulis? Berapa? 26. Yang dituju ditulis ya. Ini apa ini? 4A. Sama dengan ini kan? Berarti diganti 3B. 3B plus B. B ini dari mana ini? B. Maka 3 tambah 1, 4B sama dengan 26. Berarti B-nya berapa? B-nya sama dengan 26 per 4. Nah itu sudah ketemu. Ya, B-nya ketemu. Persamaan 2 jadi apa? Sini, persamaan 2, 4A sama dengan 3. B-nya berapa? Ini B-nya, 26 per 4. 26 per 4 bisa diganti 13 per 2 ya. Berarti A-nya berapa? 3 kali 2, 13, 39 per 2. 2 bagi kali 4, 8. Sudah ketemu A. Berarti A tambah B cukup ini. A ditambah B sudah ketemu ya. Bisa ya. Ini berapa ini? Kalau jadikan per 8. 52 per 8. 52 tambah 39 itu 91 per 8. 91 per 8 jawaban A. Oke ya. Bisa dipahami ya? Oke. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang soal SBMPTN. Materi diferensial atau turunan ya. Saya ambil dari berbagai tahun. Tahun ini yang nomor 2 ini tetap saya ambil dari tahun 2016, tapi variasi soal yang beda. Garis singgung kurva Y sama dengan 3 min X kuadrat. Ini ada kurva, saya gambar sudah. 3 min X kuadrat. Kenapa kok terbuka ke bawah? Ada yang masih ingat? Ya, pandai karena ini negatif ya. Karena itu negatif. Kalau ini positif, maka terbuka ke atas gini ya. Oke, sip. Terus garis singgung kurva di titik P min A, B. Saya anggap ini min A, B ini min A, B. Dan Q A, B, ini Q-nya A, B, memotong sumbu Y di titik R, memotong sumbu Y di titik R ini, R ya, ini sumbu Y-nya ini. Nilai A yang membuat segitiga PQR sama sisi, ini PQR mana ini? PQR sama sisi ya, PQR sama sisi, A-nya berapa? Gitu. A-nya berapa? Maka ini saya tulis nih Y sama dengan 3 min X kuadrat ya, Y sama dengan 3 min X kuadrat ya. Titik P saya pakai ya, titik P kan terletak di kurva ini. Berarti bisa dimasukkan ke situ ya. Jadi titik P berapa? Di A, min A, B. Maka kalau saya masukkan Y-nya diganti B, ini B 3 min A kuadrat ya. X-nya diganti A ya. Atau ditulis gini dulu boleh ya. Min A kuadrat. Kan sama aja, B sama dengan 3 min A kuadrat. Min kuadrat kan jadi plus. Kali min ya. Maka ini saya beri nama persamaan 1 paling ya. Nanti eliminasi B dan A sudah ketemu. Yang ditanya nilai A ya. Lalu M itu ada teori begini. M itu sama dengan Y aksen. Gradian garis singgung ya. Gradian garis singgung. Maka ini turunannya 3 berapa? 0 min 2x. Turunannya x kuadrat kan 2x. Ya, min itu dari situ ya. Titik ini min A, B, min A, B masukkan ke situ jadi M sama dengan min 2 kali min A ini. 0 enggak usah ditulis. Ini min 2, x-nya diganti min A. Berapa ini? Sama dengan 2A ya. Sama dengan 2A. Terus berikutnya, karena ini segitiga ini sama sisi ya di soal, maka ini 60 derajat ini ya, 60 derajat. Ini juga 60, ini juga 60. Maka pakai rumus ini barangkali lebih cepat ya. Ini ada teori begini, kalau ini garis Y sama dengan mx plus n, ini alfa, maka m itu sama dengan tan alfa ya. Ya.
Nah, kalau ini 60, ini kalau diperpanjang ke sana, ini pun 60 ya. Maka M ini 2A ini bisa ditulis sama dengan tan 30. Wah, ini langsung ketemu rupanya. Ini enggak dibutuhkan yang ini. Ya. Maka ini nanti jadi apa? Langsung ke sana jadi 2A sama dengan tan 30 berapa? Akar 3. Berarti A-nya setengah akar 3. Yang ditanya tadi A. Coba ada enggak? Setengah akar 3 jawaban C ya. Jadi yang ini ternyata tidak dibutuhkan, langsung ke sini aja. Karena bisa memanfaatkan teori ini ya. Tan. Karena 60 dari mana tadi? Karena sama sisi, maka sudutnya 60 semua. Ini 60, 60, 60. Gitu ya. 60. Oke ya, baik kita lanjutkan pembahasan kita tentang soal SBMPTN dan soal masuk perguruan tinggi swasta atau perguruan tinggi negeri favorit lewat mandiri ya. Misalnya SIMA UI, ujian masuk ITB dan seterusnya ya. Maka sekali ini nomor 3 saya ambil dari soal SIMA UI ya, 2010. Soalnya seperti ini. Sebuah tempat air dibuat dari plat baja yang berbentuk separuh tabung seperti gambar ya. Itu gambarnya ada seperti itu ya. Kalau saya gambarkan di papan gambarnya seperti ini ya. Mungkin tidak sebagus yang itu, tidak masalah ya. Yang penting bisa membayangkan. Ini separuh tabung ya, separuh tabung. Bagian atas terbuka, berarti ini yang ini tanpa tutup ya. Tanpa tutup. Jadi airnya ada di sini, airnya ya. Terus berikutnya, kapasitasnya 125 pi, berarti volume 125 pi liter ya. Agar bahan pembuatannya sehemat mungkin nilai H sama dengan berapa gitu. Maka kita bahas ini dulu. Kalau bahan sehemat mungkin itu berarti luas ya, luasnya minimum. Bahannya kan tadi plat baja. Agar bahannya minimum berarti luas bajanya minimum ya, luas permukaannya minimum. Maka volumenya ini ya sama dengan setengah volumenya tabung gitu. Volumenya diketahui ini 125 pi. Pi ya. Setengah volume tabung itu pi R kuadrat tingginya H. Ini saya anggap tinggi ini ya. H ya. Maka pi-nya dicoret ya. Maka 125 kali 2 berarti 250 ya. 250 per R kuadrat sama dengan H ya. Sama dengan H. Maka ini saya beri nama persamaan 1. Paham ya? Tadi luas permukaan yang akan kita cari nilai minimumnya. Maka kita pakai gini, luas sama dengan setengah luas lingkaran. Mana setengah luas lingkaran? Yang ini ya. Ditambah setengah luas lingkaran. Mana yang ini? Yang ini setengah lingkaran. Ini dan ini sama ya. Cuman ini kayaknya nggak sama karena nggak yang gambar hebat gitu. Terus ditambah berapa? Setengah luas selimut tabung ya, selimut tabung. Mana selimut tabung itu yang ini loh, yang melengkung gini nih. Ya, paham ya? Seharusnya ditambah ini, luas di atas itu ya. Luas tutup ya. Plus luas tutup. Tapi karena di sini tanpa tutup dari soal, maka ini dicoret. Berarti nggak pakai gitu ya. Paham ya? Oke. Sekarang saya tulis lagi di sini. L luas sama dengan apa? Setengah tambah setengah berapa? 1. Jadi saya tulis 1 lingkaran gitu ya. Luas lingkaran. Luas lingkaran itu pi R kuadrat ya. Pi R kuadrat. Plus setengah ini saya tulis setengah. Luas selimut tabung itu apa? 2pi R kali T. T itu tinggi.
Berarti 2pi R T-nya H. Ini saya coret, boleh ya? Oke, ini saya beri nama persamaan 2. Sekarang persamaan 1, saya tuliskan ya, singkat persamaan 1 ini maksud saya disubstitusi ke persamaan 2, ini dibaca persamaan 1 substitusi ke persamaan 2. Kalau dikatakan 1 substitusi kedua, berarti 2-nya kita tulis. Mana 2 ini? Luas sama dengan berapa? Pi R kuadrat plus Pi R, hanya diganti ini. Berapa itu? 250 per R kuadrat ya. Karena ini mau diturunkan, maka R-nya harus naik semua ya. Jadi berapa nanti? Sama dengan L sama dengan Pi R kuadrat plus 250 Pi R pangkat min 1. Kenapa min 1? Ada yang tahu? Iya, karena ini dicoret. Serat kan tinggal 1. Naik jadi min 1. Paham ya? Karena diminta L minimum, maka L aksen harus 0 ya. Berapa ini? Ini turun sini. 2 Pi R, terus ini turun sini. Jadi berapa? Min 250 Pi R pangkat min 2 sama dengan 0. Tahu? Oke. Jadi berapa ini nanti? 2 Pi R min sama dengan ya, ini pindah ke sana ya, serot. Jadi berapa? 250 Pi per R kuadrat. Tahu? Ini kan sana jadi min 2 ini. Bawa ke bawah jadi plus. Ini coret Pi-nya. R kuadrat kali R berapa? R pangkat 3. 250 bagi 2. 125. Maka ketemu R-nya 5. Yang diminta, apa tadi yang diminta? Nilai H sama dengan berapa? Berarti hanya H sama dengan persamaan 1 itu. 25 dibagi 5 kuadrat. 25 bagi 5 berapa? 25 berarti 10. Berarti tingginya adalah 10 meter. Jawabnya adalah 100 jawab berapa itu? 10 meter itu jawaban C ya. Oke ya, tidak terlalu sulit. Cuman ya lumayan lah, perbanyak latihan soal ya. Baik, saya kira cukup sekian yang bisa saya sampaikan dari diferensial ya, soal matematika UTBK atau SBM PTN. Di belakang itu ada beberapa soal yang bisa kamu coba ya, jika ingin berdiskusi, kamu bisa menghubungi WA pribadi yang ada di belakang. Yang serius ingin berdiskusi, insya Allah pasti dilayani ya. Semoga yang saya bahas ini bermanfaat untuk kalian. Semoga kalian sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.